Ini saya mengajar kiai se-Indonesia, wali pun macam-macam saya pecat kalau melanggar aturan. Ini nggak ada, semua jadi antek politik. Bahkan Duriya Wali Songo pun jadi antek politik. Mau emosi sama saya, emangnya gue pikirin. Tempat ibadah sebagai sarana politik. Kamu tahu apa enggak? Kalau setan, iblis, Nyai Loro Kidul semua ikut berpolitik. Menemui saya semua itu. Dunia gaib. Nyi Blorong dan lain sebagainya. Nyi Blorong Indonesia, Nyai Loro Kidul Indonesia, setan-setan Indonesia, iblis-iblis Indonesia. Tidak terima negara Indonesia akan dirusak. Justru Anda yang dikatakan ulama, katanya pewaris Rasul, katanya Duriyah Rasul, memperjuangkan sejarah. Sejarah apaan? Kamu pelin-pelan. Masalah Gus Fakih yang lagi lab di tempatnya Gus Fuad, masalah ini itu waktu kasih kabar, saya jawabnya apa? Nggak penting, saya nggak ada urusan dengan Gus Fakih dan saya tidak ada urusan dengan Gus Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lopiku. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Mbah Baidowi menyampaikan beberapa hal terkait KRT Wirahadiningrat atau Gus Fakih yang mengklarifikasi adanya wawancara dengan Ibu Atikoh Ganjar Pranowo. Entah karena apa wawancara tidak jadi, terkesan Bu Atikoh meninggalkan KRT Wirahadiningrat. Saya yakin ini terkait dengan pernyataan yang dulu KRT Wirahadiningrat, Gus Fuad, Kiai Imad, dan Tubagus mungkin mendukung 03. Selang beberapa hari setelah deklarasi dengan beberapa kamera, ada 30 YouTuber di situ menyatakan dukungannya kepada 03, Pak Ganjar, Pak Mahfud, sampai sedetailnya karena atas permintaan ibunya Nur Dalhar Watu Congol yang dibisikin oleh Nabi Khidir. Ternyata setelah ada info, entah itu betul atau hoax karena ini belum terjadi, bahwa nanti putaran kedua 0301 akan berkoalisi, yang notabene di situ banyak sekali para habaib, akhirnya meninjau ulang dukungannya, bahkan bisa saja membatalkan dukungannya ke 03. Hal ini yang sangat kemungkinan rancu karena di 3 paslon kan juga banyak habaibnya, baik 1, 2 maupun 3. Kalau hanya alasan koalisi 0301 banyak habaibnya, yaitu ya tidak masuk akal. Ini disampaikan oleh Mbah Baidowi dengan begitu tegasnya. Dia tidak mengikuti jejaknya Gus Fakih, Gus Fuad, Kiai Imad, dan Tubagus Mugi, tetap tegak lurus mendukung 03. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan Mbah Baidowi lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang kali hormati Nusantara Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Gus Fakih yang lagi lab di tempatnya Gus Fuad, masalah ini itu waktu kasih kabar, saya jawabnya apa? Nggak penting, saya nggak ada urusan dengan Gus Fakih dan saya tidak ada urusan dengan Gus Fuad dan saya tidak akan menanggapi. Saya ngomong gitu. Bagi saya nggak penting. Karena apa? Indonesia itu menganggap perbedaan. Perbedaan itu rahmat di Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tapi tetap satu. Dia mempunyai pendapat begini-begini, masalah Bu Atikoh dan lain sebagainya, masalah politik ada yang ngomong tidak jelas. Saya jawab tidak penting. Saya adalah saya.
ya kan? Saya adalah saya. Mau turunan Wali Songo, mau turunan apa kayak emangnya gue pikirin? Nggak penting saya pikirin ya, yang penting Ganjar Mahfud jadi. Ya, sudah biasa seperti itu. Politik tidak jelas itu sudah biasa. Ya, sudah biasa apa enggak? Ya. Kenapa? PBNU sendiri, Gus Yahya Sakutohlil tidak punya keputusan dalam bidang politik, tidak jelas. Padahal NU itu didirikan oleh pendiri-pendiri pondok pesantren dan ulama-ulama besar. Dasarnya adalah mafawatallah, adalah kepada Allah. Seorang pemimpin yang taat adalah mencarikan solusi kepada yang dipimpin, ya kan? Faktanya pondok berpolitik memihak. Ada yang memihak Ganjar, ada yang memihak Prabowo, ada yang memihak Anies. Nah, ini apakah cermin? Saya tanyakan. Ini apakah cermin kebaikan? Menurut saya bukan. Miftah memihak Prabowo, Habib Lutfi yang katanya ketua Torekoh memihak. Mana bukti ulama? Ulama itu memberi di tengah. Al ulama indas sobil jadid. Ulama itu bisa menempat di mana saja, tapi berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alasan apa? Alasan Duriah Wali Songo, alasan Duriah Rasul, Habib, Habaib, apaan itu? Ini saya yang paling menangis. Karena apa? Kenapa saya menangis? Kalau Anda ingin tahu, kenapa saya harus bersedih? Kenapa? Kalau Anda ingin tahu, karena semua sudah rusak, akidahnya sudah kacau. Kenapa PBNU tidak merancang bermusyawarah dengan para ulama pondok-pondok pesantren agar presiden tiga-tiganya mendatangi pondok pesantren dan kemudian kiai mengenalkan, inilah calon pemimpin bangsa ini, calon, silakan Anda memilih, tapi dengan cara bijak. Milih Anies Baswedan nomor 1 boleh dengan Caimin, semua orang baik. Prabowo dengan Gibran baik, nomor 2. Nomor 3 juga baik, Ganjar Mahfud. Nah, kalau mau menunjukkan, tunjukkan cara memilih. Allah mengajarkan, Pancasila mengajarkan, Sumpah Pemuda mengajarkan, semua ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, mengajarkan menjaga bangsa ini. 1, berketuhanan yang taat, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, itu wajib kamu pilih. Kalau tidak taat, jangan. Itu dong. Itu namanya melanggar Pancasila. Sampaikan. NU juga menyampaikan alasannya tidak berpolitik, kemudian dipecat ini itu. Apa ilmu apa? Ya kan? Kemudian cara memilih, dalam Islam diajarkan pertimbangan. Kitabun ukimat ayatu usum mafusilat miladun hakimin hobir. Jadi apa? Pertimbangan dari berbagai sejarah perjalanannya menjadi seorang pemimpinnya bagaimana, amanah apa enggak. Pimpinlah pemimpin yang punya kriteria ini kan gitu. Sebagai apa? Anistaghfiru, sebagai sarana merubah untuk agar Indonesia menjadi Warabul Ghafur. Indonesia baru baldatun thayyibah pun belum sempurna, apalagi Warabul Ghafur. Ini saya mengajar kiai se-Indonesia. Wali pun macam-macam saya pecat kalau melanggar aturan. Ini nggak ada. Semua jadi antek politik. Bahkan Duriah Wali Songo pun jadi antek politik.
mau emosi sama saya, emangnya gue pikirin. Tempat ibadah sebagai sarana politik. Kamu tahu apa enggak? Kalau setan, iblis, Nyai Loro Kidul semua ikut berpolitik. Menemui saya semua itu. Dunia gaib. Nyi Blorong dan lain sebagainya. Nyi Blorong Indonesia, Nyai Loro Kidul Indonesia, setan-setan Indonesia, iblis-iblis Indonesia. Tidak terima negara Indonesia akan dirusak. Justru Anda yang dikatakan ulama, katanya pewaris Rasul, katanya Duriyah Rasul, memperjuangkan sejarah. Sejarah apaan? Kamu pelin-pelan, hanya kepentingan Anda pribadi. Kalau Anda menanyakan pada saya, kenapa Anda memilih Ganjar? Wi, Betui, orang Songong,